Ketemu lagi dengan saya di Matrix Channel. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal persamaan nilai mutlak. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan tonton dan simak videonya. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Adapun di sini saya fokus ke pembahasan soal. Saya tidak akan membahas konsep materi dari persamaan nilai mutlak itu karena saya yakin teman-teman juga udah mendapatkan konsep materinya di guru-gurunya yang ada di sekolah. Ya. Oke, di sini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sih cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Saya punya 10 soal. Ya. Soal pertama, penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 5. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, tinggal teman-teman bagi jadi dua kasus, ya. Yang pertama, kasus yang pertama, X tambah 5 sama dengan positif 5. Jadi nilai mutlaknya nggak perlu lagi ditulis untuk kasus pertama, ya. X tambah 5 sama dengan positif 5. Kemudian kasus kedua, yaitu X tambah 5 sama dengan min 5. Nah, jadi yang diubah itu ini nih, nilai 5 yang ada di ruas kanan ini dibagi jadi dua kasus. Yang kasus pertama positif 5, kemudian kasus kedua negatif 5. Sedangkan yang di ruas kiri tanda mutlaknya kamu lepas, ya teman-teman, lepas saja. Jadi nggak perlu lagi ditulis tanda mutlaknya. Ya, nah sekarang baru kita cari nilai X nya. X tambah 5 sama dengan 5, berarti nilai X nya sama dengan 5 dikurang 5. 5 positif 5 ini kamu pindahkan ke ruas kanan, nanti jadinya negatif, ya. Jadi 5 kurang 5 hasilnya sama dengan 0. Kemudian untuk kasus kedua, X sama 5 sama dengan min 5. Sama, X sama dengan negatif 5 kurang 5, hasilnya negatif 5 kurang 5 berapa nih? X sama dengan min 10. Jadi nilai X nya yaitu min 10 dan 0 yang E. Soal kedua, himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 5X kurang 6 kurang 4 sama dengan 0. Untuk soal seperti ini, langkah pertamanya kita sederhanakan dulu, ya. Nilai mutlak 5X kurang 6 kurang 4 sama dengan 10. Nilai mutlak 5X kurang 6 sama dengan 10 tambah 4, 14. Kasus pertama, yaitu untuk 5X kurang 6 sama dengan positif 14. Kemudian kasus kedua, yaitu 5X kurang 6 sama dengan negatif 14. Gampang, ya. Baru kita selesaikan cari nilai X nya. 5X sama dengan 14 tambah 6, 20. Berarti nilai X nya berapa nih? 20 bagi 5 hasilnya 4. Jadi X pertama yaitu 4. Kemudian yang kedua, 5X sama dengan negatif 14 tambah 6 hasilnya negatif 8. Berarti nilai X nya sama dengan negatif 8 per 5 atau negatif 1, 3 per 5. Jadi kita peroleh nilai X nya yaitu negatif 1, 3 per 5 dan positif 4B. Oke, gampang juga untuk soal kedua. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Nah, ini sama seperti yang soal nomor 1 tadi, tinggal bagi jadi dua kasus saja. Satu yaitu untuk 2X tambah 9 sama dengan 9. Kemudian kasus kedua, yaitu 2X sama 9 sama dengan 9. Min 9. Oke. 2X tambah 9 sama dengan 9, berarti 2X sama dengan
9 kurang 9 hasilnya 0. Berarti nilai X nya yaitu 0 bagi 2 hasilnya 0. Sekarang yang ini 2X sama dengan negatif 9 kurang 9 negatif 8, 18. Berapa nilai X nya? Yaitu negatif 18 bagi 2 hasilnya min 9. Jadi HP nya yaitu min 9 dan 0, yaitu yang C. Oke, sekarang kita lanjut ke soal keempat. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 4X kurang 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7. Oke, kita jawab. Nilai mutlak 4X kurang 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7. Nah, perhatikan di ruas kiri sama ruas kanan itu semuanya memuat tanda mutlak. Jadi kita kuadratkan kedua ruasnya ya. 4X kurang 2 pangkat 2 sama dengan nilai mutlak X tambah 7 pangkat 2. Tanda mutlaknya kita lepas ya. Kita buat 4X kurang 2 pangkat 2 sama dengan X tambah 7 dalam kurung ya, X tambah 7 pangkat 2. Kita pindah ruas nih, yang di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri ya. Dalam kurung 4X kurang 2 pangkat 2 kurang dalam kurung X tambah 7 pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ingat identitas aljabar ini ya. A kuadrat kurang B kuadrat hasilnya yaitu A tambah B dalam kurung A tambah B kali dalam kurung A kurang B. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya sama aja. Ini kita misalkan sebagai A, yang ini sebagai B. Kayak gitu ya. Berarti A-nya yaitu 4X kurang 2 tambah B, B-nya yaitu X tambah 7 tutup kurung persegi kali buka kurung persegi A kurang B. A-nya 4X kurang 2 kurang buka kurung X tambah 7 tutup kurung persegi sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan. 4X tambah X hasilnya 5X. Negatif 2 tambah 7 hasilnya positif 5. Oke, buat dia dalam kurung juga ya. Sekarang yang ini lagi 4X kurang X hasilnya 3X. Oke, negatif 2 kurang 7 hasilnya minus 9 tutup kurung sama dengan 0. Nah, baru kita ambil faktor-faktornya ya. Faktor yang pertama yaitu 5X tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai X nya nanti yaitu 5X sama dengan pindah ruas nih, positif 5 pindahkan kiri jadi negatif 5. Berarti nilai X nya yaitu negatif 5 bagi 5 min 1. Oke, dapat kita. Kemudian untuk faktor kedua yaitu 3X kurang 9 sama dengan 0. 3X sama dengan negatif 9 pindah kanan jadi positif 9. Berarti nilai X nya yaitu 9 bagi 3 3. Jadi kita dapat nilai X nya yaitu min 1 dan 3. Oke, ada enggak yang C? Kita lanjut ke soal yang kelima. Jika X1 dan X2 adalah penyelesaian dari persamaan negatif 5 kali nilai mutlak X kurang 7 tambah 2 sama dengan min 3. Kita jawab negatif 5 kali nilai mutlak X kurang 7 plus 2 sama dengan min 3. Positif 2 kita pindahkan ke kanan. Berarti nanti jadi
negatif 2. Berarti negatif 5 kali nilai mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 3 kurang 2 minus 5. Oke. Perhatikan negatif 5 ini, dia ada di luar tanda mutlak ya. Berarti negatif 5 ini adalah koefisien dari nilai mutlak X kurang 7. Jadi kita bagi kedua ruas dengan negatif 5. Jadi X kurang 7 nilai mutlak X kurang 7 sama dengan negatif 5. Bagi negatif 5 positif 1. Kasus pertama yaitu untuk X kurang 7 sama dengan positif 1. Kasus kedua yaitu untuk X kurang 7 sama dengan min 1. X kurang 7 sama dengan 1. Pastilah X sama dengan 8. Sekarang X kurang 7 sama dengan min 1. Berarti nilai X-nya yaitu 6. Oke. Jadi X1-nya 8, X2-nya 6. Jadi X1 tambah X2 sama dengan 8 tambah 6. Hasilnya 14. Yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 4. Nah, ini enggak ada bedanya dengan soal nomor 1 tadi. Jadi tinggal kita bagi lagi jadi 2 kasus. Kasus pertama yaitu untuk X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 4. Kemudian kasus kedua yaitu X kuadrat plus 2X kurang 4 sama dengan minus 4. Oke, kita jawab. X kuadrat tambah 2X kurang 4 sama dengan 4. Kita pindahkan positif 4 itu ke kiri. Artinya kita buat ruas kanan jadi 0. Biar seperti bentuk umum persamaan kuadrat. Jadi X kuadrat tambah 2X negatif 4 kurang 4 hasilnya negatif 8. Berarti sama dengan 0. Ya. Kemudian yang ini X kuadrat tambah kemudian yang ini X kuadrat plus 2X negatif 4 tambah 4 hasilnya 0. Berarti di sini sama dengan 0 ya. Nah, ini kita faktorkan X kuadrat tambah 2X kurang 8 sama dengan 0. Itu kalau kita faktorkan nanti jadi X tambah 4 dalam kurung X tambah 4 dikali X kurang 2 sama dengan 0. Oke. Sekarang kita peroleh nilai X-nya. Yang pertama X sama dengan minus 4, kemudian X-nya sama dengan positif 2. Jadi kita peroleh nilai X yang pertama minus 4, kemudian X kedua yaitu positif 2. Kemudian yang ini X kuadrat tambah 2X. Ini sama-sama bisa dibagi X. Artinya X-nya kita keluarkan. Dia di dalam kurung. X kuadrat bagi X hasilnya X. 2X bagi X hasilnya 2 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai X-nya yang pertama X sama dengan 0. Kemudian yang X berikutnya yaitu minus 2. Kemudian penyelesaiannya ya, kita urutkan dari yang terkecil. Yang pertama minus 4, kemudian minus 2, kemudian 0, terus yang terakhir positif 2. Jadi pilihannya yaitu yang C. Soal berikutnya yaitu soal ke-7. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 4 dikali nilai mutlak 2X kurang 14 tambah 10 sama dengan 18. Sama seperti soal sebelumnya ya. Kita sederhanakan dulu. Nilai 4 dikali nilai mutlak 2X kurang 14 tambah 10 sama dengan 18. Kita pindah ruas dulu. 10-nya kita pindahkan ke kiri. Berarti 4 dikali 2X kurang 14 sama dengan 18 kurang 10 8. Perhatikan lagi, 4 ini ada di luar tanda mutlak. Artinya 4 ini adalah koefisien dari nilai mutlak 2X kurang 14 ya. Jadi kita bagi kedua ruas itu dengan 4. Nilai mutlak 2X kurang 14 sama dengan 8 bagi 4 2. Nah, sekarang persamaan terakhir ini
bisa kita jadikan dua kasus lagi seperti tadi. Kasus pertama yaitu untuk 2x kurang 14 sama dengan positif 2. Sekarang untuk kasus kedua ya, yaitu untuk 2x kurang 14 sama dengan negatif 2. 2x yang kasus pertama, 2x sama dengan 2 tambah 14 hasilnya 16. Berapa nilai x nya? Yaitu 16 bagi 2 sama dengan 8. Oke, untuk x pertama kita dapat. Sekarang yang ini 2x sama dengan negatif 2 tambah 14 hasilnya negatif 12. Berapa nilai x nya ini? Yaitu negatif 6. Min 12 bagi 2 minus 6. Jadi HP nya yaitu min 6,8, yaitu pilihan yang A. Oke, gampang ya. Kelihatannya aja sulit sebenarnya, tapi kalau kita memang benar-benar paham dengan konsep dari persamaan nilai mutlak, pasti bisa kita selesaikan dengan gampang. Kita lanjut ke soal ke-8. Himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 7x kurang 3 sama dengan nilai mutlak 3x sama 7. Sama seperti tadi. Kita tulis ulang. 7x kurang 3, nilai mutlak 7x kurang 3 sama dengan nilai mutlak 3x plus 7. Kita kuadratkan kedua ruas ya. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kayak gini. Jadi setelah kita kuadratkan, tanda mutlaknya kita lepas. Kita buat dia dalam kurung 7x kurang 3 pangkat 2 sama dengan dalam kurung 3x plus 7 pangkat 2. Dalam kurung 7x kurang 3 pangkat 2 kurang dalam kurung 3x plus 7 pangkat 2 sama dengan 0. Ingat yang tadi ya. Identitas aljabar yang kita pakai yaitu a kuadrat kurang b kuadrat sama dengan dalam kurung a tambah b kali dalam kurung a kurang b. Yang ini a, yang ini b. Oke. Buka kurung persegi, kita buat dia dalam kurung persegi. Yang pertama kita ambil a-nya yaitu 7x kurang 3. Tutup kurung, tambah ya, karena di sini tambah. B-nya yaitu 3x plus 7. Tutup kurung. Tutup kurung persegi lagi, buka kurung persegi kali buka kurung persegi a kurang b. A-nya 7x kurang 3 ya, kurang buka kurung b-nya yaitu 3x plus 7. Tutup kurung persegi sama dengan 0. Dan baru kita sederhanakan ya, masing-masing yang ada dalam kurung persegi itu. 7x tambah 3x hasilnya 10x. Negatif 3 tambah positif 7 hasilnya positif 4. Oke. Lanjut. Yang dalam kurung persegi di sebelahnya lagi. 7x kurang 3x hasilnya positif 4x. Negatif 3 kurang positif 7 hasilnya minus 10. Oke, tutup kurung persegi sama dengan 0. Jadi ini adalah faktor-faktor dari persamaan nilai mutlaknya tadi setelah kita kuadratkan kedua ruas ya. Faktor pertama yaitu 10x plus 4 sama dengan 0. Berarti 10x sama dengan minus 4. Positif 4 nya pindahkan ke kanan jadi minus ya. Berarti x sama dengan negatif 4 per 10. Berapa nih? Minus 2 per 5. Oke, kita dapat x yang pertama ya, yaitu min 2 per 5. Sekarang kita ambil faktor kedua, yaitu 4x kurang 10 sama dengan 0.
4x sama dengan positif 10, minus 10 pindah ke kanan jadi positif 10 ya, berarti x sama dengan 10 per 4 sama dengan 5 per 2. Jadi HP-nya yaitu minus 2 per 5 dan 5 per 2. Ada di pilihan ya, ini Jo, oke, nggak ada di pilihan. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2 per 5 dan 5 per 2. Sekarang kita lanjut ke soal ke-8. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x plus 7 per 2x kurang 1 sama dengan 2. Oke. Ini kita bagi jadi 2 kasus. Untuk kasus pertama, tanda mutlaknya kita lepas, berarti x tambah 7 per 2x kurang 1 sama dengan positif 2. Kemudian untuk kasus kedua, yaitu x plus 7 per 2x kurang 1 sama dengan minus 2. Nah, oke. Kita kalikan kedua ruas itu dengan 2x kurang 1, atau kayak gini. 2x kurang 1 kita kalikan dengan 2. Berarti x tambah 7 sama dengan 2 dikali 2x kurang 1. Yang ini juga seperti itu, x plus 7 sama dengan minus 2 dikali 2x kurang 1. Kita sederhanakan, x tambah 7 sama dengan 2 kali 2x 4x kurang 2 kali 1 2. Ini juga kita lakukan dengan cara yang sama, x plus 7 sama dengan minus 2 kali 2x berarti minus 4x. Minus 2 kali minus 1 positif 2. Kita sederhanakan tanda ruas. 4x kurang x hasilnya 3x. Ya, sama dengan 7 tambah 2 9. Berarti nilai x-nya sama dengan 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Sekarang yang ini lagi, x tambah 4x hasilnya 5x. 2 kurang 7 hasilnya minus 5. Berarti nilai x nya yaitu min 5 bagi 5 min 1. Jadi kita peroleh HP nya yaitu minus 1,3, yaitu yang B. Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ini sebenarnya soal nomor 9 ya, hanya saja ini salah tulis. Oke, kita soal berikutnya. Yang terakhir yaitu soal ke-10. Penyelesaian dari persamaan nilai mutlak x tambah 7 kuadrat kurang 3 kali nilai mutlak x tambah 7 kurang 4 sama dengan 0. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini bisa diubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Perhatikan yang dalam tanda mutlaknya sama ya, x tambah 7, x tambah 7. Ini bisa kita misalkan ya, kita misalkan x tambah 7-nya itu adalah y. Ya, x tambah 7-nya kita misalkan dia sebagai y, berarti ini y pangkat 2 kurang 3. Ini juga kita ganti jadi y kurang 4 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Y kuadrat 3y kurang 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi dalam kurung y kurang 4 kali dalam kurung y plus 1 sama dengan 0. Berarti kita peroleh nilai y-nya yaitu y sama dengan positif 4 atau y sama dengan minus 1. Karena kita misalkan x plus 7 itu tadi sebagai y, berarti kita perlu kembalikan lagi ke pemisalan tadi ya. Sekarang untuk yang pertama, y sama dengan 4. Y tadi yaitu nilai mutlak x tambah 7. Berarti nilai mutlak x tambah 7 sama dengan 4.
Nah, ini kita bagi lagi jadi dua kasus ya. Kasus pertama yaitu untuk X tambah 7 sama dengan positif 4. Berarti nilai X-nya yaitu minus 3. Kemudian kasus kedua ya. Untuk X tambah 7 sama dengan minus 4. Berarti kita peroleh X-nya yaitu minus 11. Oke, kita dapat X-nya yaitu minus 3 dan min 11. Sekarang untuk kasus kedua ya, untuk nilai Y yang sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 1 ya. Y nya tadi yaitu nilai mutlak X tambah 7 sama dengan minus 1. Nah, perhatikan yang ada di ruas kanan. Di ruas kanan itu nilainya negatif. Ingat bahwa nilai mutlak itu tidak mungkin negatif ya. Jadi ini pasti nggak punya solusi ya. Jadi ini nggak memenuhi. Saya tulis di sini TM aja. Jadi nilai X hanya 2 yaitu minus 3 dan minus 11, yaitu yang B. Oke, saya rasa untuk bahasan soal-soal persamaan nilai mutlak cukup sampai di sini.